Selamat sore, perkenalkan Warsito dari bagian tim Ngudi-Rasa Klaten khususnya. Di sini kita akan mengulas masalah tanam jamur merang. Dari sejarahnya kita mengenal jamur merang itu kan dari mulut ke mulut. Terus kita belajar dari YouTube, terus dari Volva yang dulu kita ambil bibitnya, terus pelatihan di sana, terus kita aplikasikan di lahan kita sendiri ini sebanyak ini. Terus ada yang ke petani juga, kita juga membina petani untuk kuantitas jamur yang bisa mencukupi untuk pasar terutama ya. Kalau ini luas lahannya 1150 ya, bisa 12 kumbung. Ya ini ukuran besar semua, jadi 12 kumbung. Untuk per kumbungnya kira-kira ya bisa keluar jamur 1 sampai 1,5 kental untuk per kumbungnya. Kalau jamur merang itu kan macam-macam Mas, ada yang tergantung tempat aja. Kalau di sini pakai jerami juga bisa. Pakai kalau dekat pabrik kapas itu pakai limbah kapas juga bisa. Kalau di daerah sini kan juga ada itu namanya kayu aren yang buat pati, itu sisanya itu juga bisa, tergantung kita cara mengolahnya bagaimana. Kalau yang di sini menggunakan yang itu ampas padi itu sama toppingnya kapas gitu ya, jadi kapasnya kosnya nggak terlalu banyak. Biasanya kalau full kapas satu kandang kan 1 ton. Nah 1 ton kalau untuk topping aja cuma 2 kental gitu, dengan perbandingan hasil nggak terlalu banyak gitu. Cara budidaya kan jamur itu kan maunya tumbuh di bahan yang lapuk Mas gitu. Jadi kita harus melakukan proses pengomposan dulu dari jerami atau onggok tadi atau kapas, itu kan minimal 5 hari dikompos. Jadi dimasuk ke kolah itu, terus diangkat, dikasih katul sama kasih dolomit buat menetralkan pH gitu, keasaman. Lah selama 5 hari itu dikompos, ditutup, nanti habis 5 hari baru dinaikkan ke media, ke rak-rakan. Lah terus selama proses naik itu kan semua harus kondisi tertutup. Jadi plastik ini tertutup semua. Besok kita sterilisasi sampai dengan suhu 70 derajat dengan durasi waktu 6-8 jam per kandangnya. Itu. Habis disterilisasi, selang 1 hari kita tabur bibit. Terus kita inkubasi selama 4 hari. Lah itu terus kita sehabis 4 hari kita masukkan oksigen. Lah habis kita masukkan oksigen, kita kasih jendela pintu biar oksigen sirkulasinya lancar. Terus kita kasih air semprot gitu. Nah, habis itu kita nunggu pinheadnya keluar itu selama 7 sampai 10 hari. Nah, gitu kita tunggu itu udah keluar pinhead. Lah hari yang ke-11 kita udah mulai panen gitu. Biasanya panen pertama itu sedikit. Biasa kan milih-milih yang besar dulu. Terus hari yang kedua, ketiga itu biasanya banyak-banyaknya jamur gitu. Nah, panen raya istilahnya kalau daerah sini gitu. Daerah petani sini itu panen raya namanya. Gitu. Itu selama panen biasanya sampai 10 sampai 15 hari. Jadi tiap sore panen sampai 10 sampai 15 hari. Gitu. Jadi kita kalau ngalkulasi harian nggak bisa, tapi kalkulasinya sampai habis dulu. Jadi rata-rata per hari itu nggak bisa. Makanya kan
Kalau umur muda itu kan banyak, nanti umur tua kan cuma dikit-dikit gitu. Jadi kalau mau kalkulasi ya itu lamanya panen berapa hari, itu dibagi berapa hari itu udah. Jadi rata-rata harian itu. Gitu. Dan kita juga masih kekurangan jamur ya untuk suplai pelanggan-pelanggan kita gitu. Jadi kita masih membuka peluang bagi yang pengen budidaya gitu. Jadi dipersilahkan untuk datang ke sini untuk menghubungi nanti dari tim kita Nudiroso, bisa cek lokasi, bisa langsung sini atau gimana belajar di sini juga bisa. Kita bisa melayani bebas. Jadi satu kumbung ini habis biaya tanam kita dari bahan sampai komplit, sampai bekatul, sampai bibit, itu semuanya komplit sekitar 700-800 ribu. Itu maksimal untuk perkiraan bahan awal kita masuk. Nah terus dari akumulasi itu kita buat rata-rata ini 2 kental aja. 2 kental udah dikali 20.000 kita ambil, itu kan udah 4 juta. 4 juta dikurangi 700.000. Sekarang masih sisa 3.300.000 per bulan. Itu satu kumbung. Kita biasa pakai ukuran 60 sampai 70 meter persegi. Jadi media tanam. Jadi ukuran media tanam. Jadi itu panjang raknya itu bisa 5 meter, bisa 4 meter. Lah nanti atasnya bisa 5 atau 6. Terus lebarnya kita buat 1 meter gitu. Jadi nanti semua total tempat media tanam itu 60 meter persegi gitu. Untuk rata-rata ini bisa keluar 2 kental. Sejelek-jeleknya 1 sampai 1,5 itu sejelek. Jadi kita nggak pernah menanggung rugi, nggak pernah. Jadi bahan tetap kita kembali modal meskipun dengan laba sedikit. Tapi rata-rata dengan hasil yang memuaskan gitu. Kalau kendala biasanya cuaca Mas, lihat musimnya gimana, terus anginnya gimana. Ya kalau dingin kita kurangi atau bahkan ditutup. Terus nanti kalau panas gimana, terus media seperti itu mintanya gimana, kan kita harus bisa menyatu sama tanaman kita gitu. Jadi kalau teori globalnya cuma itu Mas, dari media tanam sampai nyebar bibit sampai nunggu panen cuma itu. Jadi yang lebih detailnya lagi itu langsung ke belajar langsungnya. Iya. Jadi kita biasa menggunakan jarak antara itu 60 cm. Jadi tergantung kita yang mau bikin berapa rak. Bisa buat 4 rak, 5 rak, 6 rak bisa. Tergantung tenaga kita yang pengen kita pengen hasil seberapa gitu. Jadi logikanya kan lebih luas media tanam kan hasilnya juga lebih banyak gitu. Gini, jamur merang itu kan asal mulanya kan dari alam Mas. Dari alam kita petani di desa kan banyak jerami ditumpuk, itu udah keluar sendiri. Lah untuk kita juga mempercayakan pembibitan itu dari PT Volva, jadi itu produksi bibit jamur merang. Dia udah kelasnya udah nasional, jadi online dari mana saja udah bisa pesan ke Volva itu gitu. Sama kita mempercayakan juga dari Malang, dari Jawa Timur. Nah itu namanya bibit Merdeka, kalau dari Jogja bibit Volva gitu. Jadi kita mempercayakan 2 bibit jamur merang. Dari si petani minta yang mana kita kasih gitu. Banyak sekali manfaat dari jamur merang. Jadi masalahnya kan ini kan tidak ada kimia, jadi organik semua. Jadi nggak ada efek samping yang buruk terhadap pengonsumsi jamurnya. Jadi fungsi dari jamur sendiri kan juga mengikat toksin dalam tubuh, dari mengikat racun dalam tubuh. Kandungan vitaminnya banyak Mas. Itu dari vitamin A, vitamin B, B12, B kompleks, pokoknya itu semuanya ada. Mencegah
pertumbuhan kanker juga bisa. Kalau selama ini kita masih di lokal aja, ini baru di Yogyakarta, baru ke Klaten. Kalau petani, total petani ini kira-kira sudah 35-an petani. Ya, itu dari petani. Tapi kalau jumlah kumbungnya, satu petani ada yang punya 2, 3, 4, ada yang punya 10. Jadi kalau total kumbung itu udah lebih dari 100 mungkin. Itu pun kita belum cukup untuk mencukupi pasar. Kita kan ya juga tanggung jawab membina petani, kita juga tanggung jawab juga dalam pengambilan hasil gitu. Jadi jamurnya keluar berapa kita terima. Sehari bisa dia 1 kental, 2 kental kita terima. Jadi kita tanggung jawab, petani nggak usah mikir nanti jamurnya kelebihan dibuang kemana, nggak usah mikir ke itu. Itu tanggung jawab kita semua. Dari tim Ngudiroso ini kan bertanggung jawab atas hasil dari jamur petani tadi. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.